Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Yoyo Suroyo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Video kali ini adalah dokumentasi aksi nyata modul 2.1, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Aksi nyata sendiri menjadi penting sebagaimana ungkapan, hanya ada satu bukti dari kemampuan, tindakan. Mari Ebneres Chenbach. Pembelajaran berdiferensiasi adalah ejawantah dari pemenuhan kebutuhan murid. Sebagai implementasi dari filosofi pemikiran KHD. Hal itulah yang latar belakangi aksi nyata ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita meyakini bahwa murid adalah individu yang unik. Kebutuhan belajar tiap murid berbeda, baik dari segi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan juga harus menyesuaikan kebutuhan tersebut agar tidak ada kesenjangan belajar, learning gap. Tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang sesuai bagi setiap murid agar mereka bisa bertumbuh kembang secara maksimal sesuai kodratnya dan memastikan dalam prosesnya murid merasa selamat dan bahagia. Dan pada akhirnya pembelajaran akan berjalan dengan optimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran murid di kelas sesuai kebutuhan belajar mereka. Mengidentifikasi kebutuhan murid sangat penting karena kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan tepat sehingga murid kita sukses dalam proses belajarnya. Adapun tujuan belajar khusus dalam aksi nyata ini adalah, CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selanjutnya saya akan melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Pak Yoyo adalah guru kelas 5 di SDN 2 Wonotirto, Karanggayam, Kebumen. Pada pembelajaran kali ini Pak Yoyo akan membawakan pelajaran IPAS materi organ pencernaan manusia. Sebelum merancang perangkat pembelajaran, Pak Yoyo akan mengidentifikasi kebutuhan murid terlebih dahulu. Pak Yoyo melakukannya dengan cara membagikan angket diagnostik gaya belajar murid. Nah, mengawali rancangan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan asesmen diagnostik gaya belajar murid terlebih dahulu. Yang salah, yang menganggap paling sesuai sama kamu, yaitu yang ini. Gimana, sudah jelas? Sudah? Sudah jelas? Oke, kita mulai. Nah, sekarang saya sudah siap untuk merancang RPP berdiferensiasi berdasarkan data minat, gaya, serta profil belajar murid yang sudah diperoleh. Saya mengambil muatan pelajaran IPAS pada materi organ pencernaan manusia. Dengan mengambil kompetensi inti 3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara organ pencernaan manusia. Dan 4 menyajikan karya, poster, gambar, peta pikiran tentang organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Sedangkan indikatornya adalah 1 mengetahui organ-organ pencernaan yang terdapat pada hewan dan manusia. Dan 1 membuat bagan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut,
1. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan gambar organ pencernaan pada manusia, siswa mampu menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Dan 2. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menuliskan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. Selanjutnya guru memfasilitasi murid berkelompok dan memastikan kerja kelompok berjalan dengan lancar. Mereka akan berdiskusi dengan bahan yang sudah diberikan sebelumnya. Guru mendampingi setiap kelompok secara bergantian. Ini adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi pertama yang saya lakukan di kelas saya. Saya tidak merasa gagal untuk langkah baik ini. Karena sesuai petunjuk modul, saya selaku CGP memang dituntut untuk berani mengambil resiko. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun atas kekurangan yang jelas masih saya alami, hal ini telah menyumbang keberhasilan bagi langkah saya ke depan.
Karena saya percaya bahwa pembelajaran yang mengutamakan kepentingan murid memang harus dijalankan dalam jangka yang panjang. Dan tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan dengan kolaborasi. Satu yang pasti, ujung alur merdeka dari modul 2.1 ini semakin membukakan mindset saya bahwa sebagai guru hendaknya saya mengetahui kebutuhan murid dan berusaha memenuhinya. Mari kita semua mencoba.